Mas Dharma yang berbahagia, khususnya kelompok kerja penyuluh Kecamatan Susut yang berhenti. Pada hari ini sangat bahagia kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan waspada dan bakti kita, khususnya pemahaman kita tentang agama. Izinkan saya pada hari ini sharing, berbagi tentang bagaimana pandangan agama Hindu terhadap gratifikasi. Kita sudah tahu banyak apa itu gratifikasi, adalah kegiatan yang memang kemudian bisa menjadi salah satu unsur yang bisa menjadi bahan untuk dipidanakan. Jadi gratifikasi sesungguhnya adalah kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama khususnya ketika kita menjadi pelayan-pelayan di tengah masyarakat. Salah satu misalnya yang dibilang gratifikasi adalah menerima suap, kemudian menerima sesuatu dari orang yang menginginkan sesuatu agar sesuatunya itu bisa berjalan. Artinya ada sesuatu yang timbal balik atas sesuatu hal yang kita lakukan yang berakibat merugikan. Lalu bagaimana agama Hindu memandang gratifikasi? Bagaimana ajaran agama Hindu memberikan kita solusi agar kita bisa terhindar dari gratifikasi? Nah, kita semua tahu bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah yang kita sering kenal dengan istilah catur purusa arte, moksartem, jagadita, yaitu dharma. Kesanti ini ditegaskan di dalam Brahmana Samhita dengan sloka yang berbunyi Dharma Artha Kama Moksa Pariram Sadhana. Sesungguhnya tubuh kita ini, hidup kita ini adalah alat untuk melaksanakan dharma. Dan ketika kita sudah melaksanakan dharma, maka dari sanalah kemudian akan mengalir harta dan kama. Tentunya adalah harta dan kama yang berdasarkan dharma. Nah, ketika harta dan kama ini kita dapatkan dari dasar dharma, di saat yang samalah kemudian muncul yaitu moksa, kebahagiaan itu sendiri. Nah, tanpa pijakan dharma, niscaya apa yang kita peroleh di dalam kehidupan ini tentu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kaitannya dengan gratifikasi dalam konsep ini? Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, kita bisa mencontoh bagaimana Sri Rama memberikan wejangan kepada Bharata yang pada saat itu dinobatkan untuk menjadi raja di Ayodhya. Salah satu pesan yang sangat mulia dari Sri Rama kepada Bharata ini dalam kekawin Ramayana dikatakan demikian. Prihan teman Dharma Dumaranang Sarat. Jadi orang yang bijaksana itu harus senantiasa berteman, bersahabat, memegang teguh ajaran kebenaran itu. Prihan teman Dharma Dumaranang Sarat. Jadi yang perlu diusahakan terus menerus oleh kita adalah ajaran dharma. Berpegang teguh pada dharma, melandaskan pijakan hidup kita pada dharma. Ya. Saraga sang sadu. Jadi kemudian harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang-orang suci kita, oleh orang-orang tua kita, oleh kaum para bijaksana kita. Jadi itu yang harus kita jadikan sesuluk, itu yang kita jadikan tauladan. Bukan para penjahat, bukan para koruptor, tapi adalah saraga sang sadu. Sirike cut ane. Jadi perilaku orang suci inilah yang kemudian kita harus ikuti. Anjuran-anjuran para orang tua kita yang para bijaksana itulah yang kemudian kita harus ikuti. Ya. Tan yase, tan arte, tan kamu, pidonio tan yase. Jadi bukan harta, ya, bukan kesenangan, dan juga bukan kemasyuran yang menjadi tujuan utama orang berbuat atau orang bekerja itu. Ya. Tan yase,
tan arte tan kamu pidang di taniase. Ye sakti sang sarjana dharma raksasa. Jadi mereka yang dikatakan berhasil, sakti, dikatakan sukses, dikatakan mumpuni adalah mereka yang senantiasa berpegangan teguh kepada ajaran dharma. Tentunya wejangan Sri Rama kepada Bharata ini perlu kita jadikan sebagai dasar uger geguat dalam rangka kita menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita ingin. Kita bisa contoh lain, bagaimana seorang Hanuman. Kita mungkin sudah tahu ketika membaca Ramayana, ketika perang antara Rama dengan Rahwana selesai, begitu hadir di Ayodhya, kemudian Hanuman hendak diberikan hadiah oleh Sri Rama. Bahkan hadiahnya adalah hadiah yang terbaik yang satu-satunya ada di dunia, yaitu genitri atau kalung yang dia pakai oleh Dewi Sita. Tetapi Hanuman menolaknya, sangat menolaknya, bahkan memutuskan kalung itu, sehingga hadirin yang ada pada satu Subali, Subariwa, semuanya marah kepada Hanuman, dianggap sebagai seseorang yang tidak tahu balas budi. Apa jawaban sang Hanuman kepada Sri Rama? Wahai sang Rama, aku adalah seorang pengabdi. Bahasa pertama, pengabdi. Pengabdi berarti dia menjadi pelayan, mengabdi kepada yang lebih tinggi, lebih esensial. Nah, kalau kita dalam pekerjaan tentu kita mengabdi kepada masyarakat dan mengabdi kepada negara, terlebih mengabdi kepada Ide Sang Hyang Widi. Ketika kita mengatakan sebagai pengabdi, sebagai pengayah, sebagai pelayan masyarakat seperti Hanuman kepada Sri Rama, aku tidak perlu ini. Mengapa? Karena aku tidak, di semua biji-biji mutiara ini aku tidak menemukan rupamu, aku tidak menemukan Sri Rama dan Sita di dalamnya. Aku tidak mau. Sampai dirayu, apa yang kamu mau kalau selain ini? Apa yang kamu mau? Hanuman tidak menginginkan apa-apa, karena dipaksa oleh Sri Rama. Akhirnya Hanuman hanya memohon satu hal kepada Sri Rama. Jika memang Paduka ingin menjadikan aku sebagai pengabdi yang sesungguhnya, menjadi pelayan sesungguhnya, maka izinkanlah agar engkau berkenan bersinggasana di dalam hatiku. Maka dibukalah hatinya, dadanya Hanuman Kunian Sri Rama bersinggasana di dalam hati. Jadi inilah sesungguhnya anti gratifikasi yang kita bisa teladani. Bagaimana keteladanan Hanuman menolak semua gelimangan harta, gelimangan penghargaan yang diberikan oleh Sri Rama kepadanya. Nah, kita sebagai pelayan masyarakat, ketika menjadikan diri kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai pengabdi masyarakat, bisa mencontoh perilaku bijak Sang Dasarata yang diberikan nasihat oleh Sri Rama, kemudian perilaku bijak Sang Hanuman yang menolak gratifikasi pemberian yang ingin diberikan oleh Sri Rama kepadanya. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, saya kira ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi awalan kita untuk menggelorakan terus anti gratifikasi dalam konsepsi Hindu. Masih banyak sloka-sloka yang lain yang nanti kita bisa akses, bahwa sesungguhnya kita adalah pelayan masyarakat. Sadari bahwa Swami Vivekananda mengatakan demikian, serve to the all mankind is serve to the God. Dia kutip ini dalam Upanishad, Manawa Sewa, Madhawa Sewa. Bahwa ketika kita bisa melayani masyarakat dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ketulusan, dengan penuh lacharya, sesungguhnya pada yang sama kita sedang memuja, memuliakan Ide Sang Hyang Widi. Inilah yang kemudian dikutip oleh para motivator-motivator menjadi, jadikanlah pekerjaanmu sebagai ibadah. Hindu sudah lengkap, Manawa Sewa, Madhawa Sewa, serve to the all mankind, ngayahin keramu, ngayahin semeton, ngayahin masyarakat, sesungguhnya kita sedang memuja Ide Sang Hyang Widi. Yang kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama membangun keadaban Hindu, kita kawal
gratifikasi ini secara simultan di tengah-tengah masyarakat. Yang kira Niko yang dapat yang sampaikan, matur semua yang tutup dengan video Santi, Om Santi, Santi, Santi.